Profesor Dr. Iwan Dwi Prahasto, M.Med. SC, PhD, atau yang lebih dikenal dengan Prof. Iwan, adalah seorang guru besar di FK-KMK UGM. Dalam perjalanan karirnya, Prof. Iwan pernah menjabat sebagai Wakil Dekan FK, bidang akademik dan kemahasiswaan, serta Wakil Rektor UGM bidang akademik dan kemahasiswaan. Ketika bertemu Prof. Iwan pertama kali, beliau selalu meninggalkan kesan yang baik bagi setiap orang. Prof. Iwan itu yang kesan awal adalah ganteng dan gentle, ya. Lalu, tapi terus saya banyak dapat bonus lainnya. Bonus lainnya tuh lucu banget. Prof. Iwan itu lucu banget. Dan ini juga ada satu kebiasaan kecil yang saya pengen banget cerita ini nih, biar khususnya buat para cowok-cowok ini. Kebiasaannya adalah kalau masuk mobil, sejak dari pacaran dulu, kalau pinjam mobil sampai dengan sekarang kami sudah berumah tangga sendiri, ya, itu selalu saya bukakan pintu. Selalu. Baik ketika mau naik mobil maupun ketika turun dari mobil. Wah, itu bikin apa ya? Kalau cewek mungkin udah meleleh hatinya kali ya. Prof. Iwan selalu mencontohkan untuk berbuat baik kepada siapa saja. Menurut saya beliau adalah guru ya yang sangat baik dan begitu sabar dalam membimbing mahasiswa, sangat perhatian, itu yang luar biasa menurut saya, perhatian sekali kepada semua orang dan tidak pernah menyakiti hati orang lain. Ya, jadi karena ketulusannya di dalam memberikan sesuatu itu membuat semua orang itu tidak pernah merasa tersinggung atau dan sebagainya kepada beliau. Figur suami dan ayah yang terbaik untuk kami. Ya. Saya kira dua hal yang menonjol. Satu adalah beliau luar biasa sabar sekali. Ya, dalam menghadapi tekanan yang luar biasa. Mungkin Anda tahu nggak ya, cerita dulu pernah ada demo di UGM itu ketika beliau sebagai wakil rektor. Itu banyak yang menyaksikan betapa sabarnya beliau. Itu di rumah juga itu sikap yang sangat menonjol, ya. Dan mungkin ketika beliau mengekspresikan kekecewaannya atau kemarahannya, itu bahkan seringkali tidak perlu dengan kata-kata, cukup dengan raut wajah tertentu. Dia itu kami keluarganya sudah paham bahwa ada hal yang nggak benar. Kelas Prof. Iwan merupakan kelas yang paling ditunggu-tunggu oleh mahasiswanya. Cara mengajar yang impresif dan suka guyon merupakan ciri khas dari beliau yang selalu membekas di ingatan mahasiswa. Nanti kan semuanya pengen praktek kan? Ada nggak yang nggak pengen praktek? Pasti pengen ngobati pasien ya? Ada nggak yang pokoknya saya setelah lulus hanya mendoakan pasien? Nggak ada ya? Mungkin sama ya dengan teman-teman semua yang mahasiswa ketika mendapatkan Pak Prof. Iwan mengajar di kelas, tentu sangat impresif gitu, ke penjelasannya yang sangat jelas, humoris ya, penuh candaan kalau memberi kuliah. Kemudian bersama dengan contoh-contoh yang diberikan pada saat kuliah, itu betul-betul membuat kita itu terbuka pemikiran ya terkait dengan masalah farmakologi. Kemudian ada lagi pengalaman beberapa mahasiswa yang dibimbing beliau, ya, bagaimana selama ujian disertasi misalnya beliau itu membela mahasiswa apa yang dia kerjakan. Selain itu, ada beberapa hal unik yang Prof. Iwan miliki. Kalau Prof. Iwan pulang sampai rumah dari kantor gitu ya, pulang biasanya paling cepat maghrib sampai di rumah itu hanya paling istirahat sebentar, setengah jam, santai-santai sebentar. Lalu setelah itu Prof. Iwan itu selalu buka komputer dan kemudian membaca jurnal, mencari jurnal terbaru.
itu sampai saat-saat terakhir beliau. Yang paling unik dari beliau itu adalah humorisnya ya. Jadi tidak hanya mungkin pada saat memberi kuliah, ya mahasiswa itu tidak akan pernah mengantuk gitu kalau kemudian kuliah dengan beliau. Ya kadang 1 jam itu terasa sangat singkat. Suatu saat beliau harus melakukan perjalanan yang agak panjang. Dan beliau sebelum pergi itu mungkin sudah kok rasanya ingin membelikan sesuatu gitu untuk anaknya ya, karena biasanya kan gitu orang tua kalau pergi agak lama gitu terus guilty feeling. Nah barang yang mau dibeli itu adalah sepatu. Nah, sehingga terus beliau daripada nanya ukuran bisa nggak standar kan, beliau gambar itu kakinya Putri anak saya di kertas, kemudian kertas itu dibawa lah. Nah ini cerita yang sungguh-sungguh terjadi. Kami baru melihat kertas ini setelah beliau berpulang beberapa saat yang lalu. Dan tahu nggak apa yang ditulisi di kertas itu? Tulisannya itu kaki kambing Putri. Setiap langkah kehidupan Prof. Iwan banyak meninggalkan kisah inspiratif yang dapat diteladani oleh generasi muda. Ada mahasiswa di Belanda ya, dikunjungi oleh beliau karena waktu itu beliau mungkin wakil rektor. Beliau diminta berkunjung ke Belanda. Kemudian ada mahasiswa UGM. Kemudian beliau itu bahkan honor beliau sebagai pembicara di Belanda itu ditinggalkan, diberikan kepada mahasiswa untuk menjadi sangu mereka di sana. Beliau pesannya begini, beliau mengatakan sama mahasiswa itu harus selalu baik. Karena kalau kita akan didoakan mereka. Atas dedikasinya kepada FKKMK UGM, nama Prof. Iwan pun diabadikan menjadi nama spesies anggrek yang baru saja disilakan oleh Kagama Orchids. Kagama Orchid sering bekerja sama dengan salah satu pemilik perkebunan anggrek yang besar di Indonesia, lokasinya di Batu, Malang. Itu namanya Mas Dede. Mas Dede ini sering sekali menyilangkan anggrek. Dan kok ya pas saat itu Mas Dede ini menanyakan ke Kagama Orchid, ini saya baru menyilangkan nih anggrek, ada yang mau usul nama nggak? Nah itu kemudian di-forwardkan, banyak yang usul nama macam-macam. Lalu Mbak Putu ini minta izin ke saya. Dia menceritakan yang intinya sebetulnya ingin mengapresiasi, memanfaatkan nama Prof. Iwan untuk menjadi nama anggrek. Lalu usulan kami berdua itu namanya menjadi Dendrobium I. Dwi Prahasto. Dan alhamdulillah itu disetujui oleh semuanya. Anggreknya juga bisa Anda lihat, ini anggreknya ada di sini, belum berbunga sih. Nah setelah itu kemudian anggrek ini ditawarkan, dijual dengan misi nanti dananya dihimpun untuk kemudian digunakan sebagai antara lain juga bantuan untuk pandemi COVID. Selamat jalan Prof. Iwan. Terima kasih atas pengabdianmu kepada FKKMK dan Universitas Gadjah Mada. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Anda sudah memulai langkah pertama dengan sangat baik, yaitu berhasil diterima di Universitas Gadjah Mada. Nah, selanjutnya langkah awal adalah mengelola waktu dengan baik. Jangan menyia-nyiakan waktu yang Anda miliki selama menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran yang tercintai. Ya. Selamat menempuh pendidikan, ya. Selamat bersenang-senang juga di lingkungan yang baru, dan mudah-mudahan studi Anda semuanya lancar dan menjadi dokter yang lebih baik karena Anda dididik selama masa pandemi COVID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tirta. Mungkin dari kawan-kawan hampir semua udah tahu bahwa gerakan relawan saya terinspirasi dari almarhum Prof. Iwan. Dan di
hari yang spesial ini, hari OB itu hari Prof Iwan, saya mengucapkan bahwa berbelasungkawa untuk keluarga yang ditinggalkan, dan Prof Iwan merupakan salah satu guru yang menginspirasi saya. Saya masih ingat pada waktu itu Prof Iwan mengajar bareng saya di satu sesi sharing bersama alumni, dan Prof Iwan yang mengatakan bahwa seorang dokter bisa berjuang tanpa harus menjadi klinisi, berjuang terus menjadi agen edukasi dan agent of change, dan kejarlah cita-citamu walau non klinisi, karena banyak rakyat Indonesia yang belum mengerti bahwa seorang dokter juga bisa berguna di tengah-tengah masyarakat tanpa harus praktek, tapi ada juga saya praktek juga. Dan Prof Iwan juga yang mengajari saya ketika saya skripsi pada waktu itu down banget. Pada waktu itu dosen pembimbing saya Dr. Jarir, dan saya meneliti mengenai efek kopi Instar Robusta terhadap sistem saraf simpatis dengan metode cold pressure test, dan saya termasuk yang membuat penelitian dengan metode RCT yang langsung diuji coba di manusia. Pada waktu drop, Prof Iwan yang memotivasi saya terus, dan saya sempat berjanji dengan Prof Iwan pada waktu satu sesi di UGM beberapa tahun yang lalu. Saya mengatakan pada beliau satu sesi pengajaran waktu itu bahwa suatu saat saya akan membuktikan bahwa saya akan memiliki rumah sakit sendiri. Tapi beliau sudah tiada dan sudah dipanggil oleh Allah SWT karena COVID-19. Dan oleh karena itu saya menjadi relawan terus-terusan, dan sekarang saya bekerja buat Pak Doni Monardo, dan kedepannya saya akan meneruskan cita-cita saya yang sudah saya berjanji pada beliau, yaitu membuat rumah sakit saya sendiri dan bisa mewadahi teman-teman saya fresh graduate sebagai dokter untuk terus bekerja. Salam keagama, terima kasih Prof Iwan atas ilmu yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.